mengingat bulan ini adalah bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Namun marilah terlebih dahulu kita awali kajian ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni, amin. Para ikhwan sekalian, insyaallah ini 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan kajian tafsir ini yang kita akan mencoba untuk membahas tentang puasa, yaitu dimulai dari ayat 183 surat Al-Baqarah sampai nanti mudah-mudahan sampai pada ayat 187, dan insya Allah ini akan berurutan. Baiklah para ikhwan sekalian, kita mulai terlebih dahulu dari surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang mereka telah beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian. Apa yang diwajibkan? Asyamu, siam atau puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan apa saum, alal ladzina, terhadap orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman, beberapa hari, ma'dudat, yang telah ditentukan. Faman, maka barang siapa, karena yang ada sopoman, minkum, dari kalian itu maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka gantilah, min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain. Iddah. Wa 'alal ladzina, dan terhadap orang-orang yutiqunahu, yang mereka merasa berat, fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, makanan, memberi makanan kepada miskin. Faman, maka barang siapa tatawwa, yang melebihkan sopoman, khairan, lebih baik, fawa, maka dia itu khairun, lebih baik, lahu, baginya. Siapa yang mau melebihkan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu, dan berpuasanya kalian itu khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Asyamu fil lughati, saum menurut bahasa itu al-imsaku wal kafu anis syai'i, mengekang, menahan dari sesuatu. Jadi kalau ada orang yang menahan kencing, nah itu juga bisa diartikan siam kalau dari segi bahasa. Nahan lapar, nah jelas memang puasa itu menahan apa? Lapar. Menahan syahwat juga disebut saum. Menahan emosi, menahan amarah juga bisa diartikan saum. Kalau siam atau saum menurut
bahasa. Jadi saum atau siam fil lughah di dalam bahasa itu artinya al-imsaku wal kafu anis syai'i, menahan atau mengekang daripada sesuatu. Kita menahan dorongan pintu dari orang lain juga bisa dikatakan siam. Jadi banyak sekali contoh-contoh makna daripada siam. Itu makna dari segi bahasa. Wa fi syar'i, dan menurut syariat atau istilah. Jadi biasa kalau mendefinisikan sesuatu kan mesti dari dua sisi, yaitu dari sisi bahasanya, kemudian dari sisi istilahnya atau menurut syariatnya. Wa fi syar'i, dan menurut syariat al-imsaku, menahan anil akli wasyarabi wa hisyanin nisa minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah, yaitu menahan makan, menahan minum, menahan mencampuri istri minal fajri ilal maghribi, sampai dari fajar sampai maghrib. Itu menurut istilah, menurut syariat. Jadi berarti siam itu ada pengkhususan. Kalau Allah mewajibkan puasa atau siam, berarti yang mana ini? Ya tentunya puasa menurut syariat. Bukan menahan, misalnya menahan kencing. Wah, itu kan syariat. Kutiba alaikumus syiyam. Itu menurut bahasa, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini adalah menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari mencampuri istri minal fajri ilal maghribi. Dan tidak sampai di situ saja para ikhwan, ada kelanjutannya, ihtisaban lillahi, dengan penuh mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa itu kan macam-macam. Ada yang puasa, ya betul, dia menahan dari makan, menahan dari minum, menahan mencampuri istri, tetapi kan tujuannya biar menjadi orang yang sakti mandraguna. Kan ada begitu ya para ikhwan ya. Puasa putih itu ya. Nah, semedi di Gunung Raja Basah. Nah, kemudian ada wangsit, harus puasa misalnya. Nah, puasanya bukan ihtisaban lillah, berarti tidak masuk dalam pengertian siam dimaksudkan dalam ayat ini. Wa i'dadan linafsi, dan untuk mempersiapkan diri, wadahi'atan laha litaqwallahi, dan untuk mengkondisikan. Nah, ini aslinya kan hayat itu kan keadaan, maksudnya mengkondisikan dia untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bi muraqabatihi fis sirri wal alani, dengan menjaganya, maksudnya dengan mengawasinya Allah kepada kita, baik kita dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan banyak orang. Jadi puasa itu bukan semata-mata untuk menjadi supaya kita sakti mandraguna, tidak. Atau puasa karena biar hatinya tenang saja, tidak. Tetapi memang puasa itu yaitu untuk mempersiapkan diri bagaimana supaya menjadi manusia takwa. Itu para ikhwan. Jadi tujuannya pertama tadi adalah mengharapkan ridho pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mempersiapkan diri kita supaya kita menjadi manusia yang takwa. Nah, makanya kalau tiap tahun berarti kita harus bersyukur nih para ikhwan. Kenapa? Karena setiap tahun kita dilatih oleh Allah untuk supaya lebih takwa. Berarti dengan puasa ini, ya dengan Ramadan ini, mestinya setelahnya tuh lebih meningkat takwanya. Karena apa? Karena tujuan daripada takwa itu adalah bagaimana kesiapan kita untuk menjadi manusia yang betul-betul bertakwa. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Karena di situ disebutkan bi muraqabatihi fis sirri wal alani,
dengan diawasinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya berarti kita gampangannya gitu ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menyadari kalau dirinya itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia itu sendiri ataupun dengan orang banyak. Oke lah, kalau orang banyak mungkin malu, dia nggak enak karena akan dilihat oleh orang lain. Mau berbuat salah, mau berbuat dosa misalnya, nah dia akan timbul rasa nggak enaknya kalau dia banyak orang, malu gitulah kira-kira. Tapi kalau dia sendiri, kesempatan ini, mumpung nggak ada yang tahu, nah gitu. Tetapi kalau orang yang bertakwa bukan begitu. Walaupun dia itu sendirian, tetap dia meyakini, oh saya tidak sendirian, saya tetap selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disorot oleh CCTV-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun gerakan kita, apapun niat-niat hati kita, apapun ucapan kita, tetap itu akan terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu menyadarinya akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari puasa itu akan melatih kita seperti itu. Mungkin misalnya ya anak-anak tarbiyah misalnya zuhur ke kamar mandi wudu. Nah, terus nggak ada yang lihat, kumur-kumur sambil belabasin minumannya, minum air mentah misalnya. Nah, kalau orang yang takwa dia nggak akan seperti itu, tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Dan ini terus tiap hari dilakukan, secara otomatis hatinya akan terikat oleh pantauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna daripada siam atau puasa. Wal itoqatu, dan itoqoh. Nah, di situ ada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Apa itu yutiqun atau itoqoh? Yaitu al-qudratu 'ala syai'i ma'a tahammulil musyaqqati asyadidati. Nah, yang dimaksudkan itoqoh tadi kan artinya orang yang tidak mampu. Nah, ternyata dia punya kemampuan, para ikhwan. Yutiqu itu artinya punya kemampuan. Al-qudratu 'ala syai', dia mampu terhadap sesuatu ma'a tahammulil musyaqqati syadid, tetapi disertai dengan berat yang sangat. Dia punya kemampuan, tetapi di dalam melaksanakan dia tuh ada sesuatu yang berat bagi dia untuk melakukannya. Misalnya gini, para pekerja tambang, para pekerja kerja berat gitulah ya. Nah, secara dohirnya dia punya kemampuan, tetapi karena dalam kemampuannya itu dibarengi dengan sesuatu yang dia menjadi berat karena kerja berat, maka itu disebut yutiqunahu. Bisa difahami nih Pak Rekwan ya. Atau mungkin orang-orang tua, ya mungkin dia punya kemampuan untuk puasa, tetapi ketika dia menjalankannya ternyata terdapat masyaqqah syadidah. Nah itu loh. Artinya masyaqqah itu kan yang berat, syadidah sangat. Nah gitu loh. Sangat-sangat berat. Rasanya nggak mungkin dia bisa bekerja kuli-kuli bangunan, misalnya tambang dan sebagainya yang ya katakanlah kerja berat gitu loh. Dia punya keinginan untuk berpuasa dan sebenarnya dia ya juga punya kemampuan, bukan sakit. Beda dengan sakit para ikhwan. Nah, kalau dia punya kemampuan tapi ketika dia kerja terus fisiknya menjadi lemah karena memang kerja berat, nah maka hal yang seperti ini diartikan dengan yutiqunahu. Nah, bagaimana hukumnya bagi mereka? Maka fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Kalau kerjanya, lah bagaimana misalnya kan kerjanya kan cuma 2 bulan, kan sisanya kan kerjanya kan ringan-ringan saja, apakah juga bisa harus membayar fidyah? Ya berarti bisa apa nih Pak Rehwan? Ya mengkodok kan gitu ya. Ini kan fidyah itu kan bila mana dalam 1 tahun itu tidak bisa tertangani. Misalnya memang maisanya seperti itu, tiap hari dia bekerjanya begitu bertahun-tahun. Nah terus mau gantinya kapan? Kan nggak mungkin punya kesempatan untuk mengganti.
karena memang dia harus kerja berat. Misalnya puasa kerja berat, nah nanti Syawal masih kerja begitu juga, terus sampai ketemu Ramadan lagi kerjaannya begitu terus. Nah terus kapan mau mengkodoknya kira-kira para ikhwan? Bisa apa enggak? Kan nggak mungkin 2 tahun dikodok 1 bulan, itu kan nggak mungkin. Nah makanya di situ fidyatun, inilah indahnya, nikmatnya Islam. Kenapa? Karena Islam itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Nah, karena memang prinsip daripada diturunkannya syariat itu adalah untuk memberikan kemudahan. Yasiru wala tu'assiru, kan begitu. In la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan banyak sekali lah. Inna ma'al usri yusra, ya, hanyalah kesusahan bersama kemudahan. Nah kalau kita kaji ayat itu luar biasa Pak Rewan. Yang pertama pakai alif lam, kan gitu. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama satu kesulitan. Sesungguhnya satu kesulitan, ma'ayus ron, inna ma'al usri yusron. Tidak pakai alif lam atau isim nakirah, berarti banyak, umum sifatnya. Satu kesulitan akan banyak kemudahan. Nah, misalnya para ikhwan nggak punya duit, nah itu satu kesulitan apa kemudahan untuk para ikhwan? Sulit kan? Banyak kemudahannya. Bisa cari dengan kerja, bisa mungkin yang punya motor jadikan BPKB, yang punya cincin. Nah itu kan jalan-jalan yang memudahkan, itu contoh. Jadi pada dasarnya ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam itu adalah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Wal fidyatu, kemudian fidyah. Apa itu fidyah? Nah, kalau dalam Islam kan ada fidyah, ada apa lagi Pak Ikhwan? Ada kafarat, ada diyat dan sebagainya. Itu beda-beda cara pelaksanaannya. Wal fidyatu, dan fidyah hiya tu'amu miskinin, memberikan makanan kepada seorang miskin. Min awsati ma yut'imuna minhu ahlihim biqadri kifayatihi, dari kebiasaan apa yang mereka makan kepada penduduknya, ahlinya mereka, dengan ketentuan menggantikan aklatan wahidatan an kulli yaumin yuftirunahu, satu kali makan dari setiap hari yang mereka batal futur. Nah jadi yang dimaksudkan fidyah yaitu memberikan makanan kepada seorang miskin, yang makanannya itu adalah makanan yang memang sudah menjadi kebiasaan yang dia makan. Jangan biasa makan beras BM, nah kan itu agak mahal itu ya. Giliran bayar fidyah, beras apa yang murah? Beras Menara ya. Nah itu kan kualitas berasnya kan beda ya. Nah kalau memang biasanya makan beras Menara ya, kalau mau bayar beras BM fidyahnya boleh apa enggak Pak Rehwan? Ya boleh-boleh saja. Apalagi lebih tinggi kan. Tapi kalau ini lebih rendah, nah kan itu nggak boleh, itu harus min awsati ma yut'imuna, yang biasa mereka makan. Kalau biasa makan beras ya sudah beras, berasnya yang seperti apa ya disesuaikan. Jangan biasa makan beras malah yang dikasihkan tiwul, padahal tiwul lebih mahal ya. Tiwul lebih mahal dari beras. Nah, tetapi kan juga pas juga mahal karena memang untuk yang penyakitan apa nih? Diabetes. Ya diabetes. Itu ya Pak Ikhwan ya. Jadi yang memang biasa penduduk atau kampung itu makan dan harus sesuai, yaitu biqadri kifayatihi aklatan wahidatan, satu kali makan. Berarti kalau misalnya setiap hari makan misalnya gitu ya, kalau pakai beras sama minyak goreng sama ikan kan rasanya mungkin agak keberatan gitu ya. Ya hitung aja lah, dikalkulasikan. Misalnya satu hari saya makan habis 20.000 misalnya, berarti ya kita berikan apa? Uang kepada fakir miskin, pada miskin 20.000 tiap hari. Kalau misalnya dia selama 30 hari untuk membayar fidyah, berarti ya 30 hari kali 20.000. Nah, gitu kira-kira Pak Rehwan ya. Nah, jadi
ngitungnya ya lebih baik kan gitu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairulah. Memberikan kebaikan maka itu lebih baik. Misalnya kayaknya kok ya sebenarnya sih nggak nyampe 20.000, paling cuma 15. Tapi kok kayaknya kok kadang-kadang saya juga makannya lebih daripada itu. Lah, kira-kira dikalkulasikan segitulah untuk membayar apa? Fidyah. Itu yang dimaksud makna daripada fidyah. Wal yusra, mudah, atau as-suhulatu wa takhfifu wa dhatu al-usru. Yusron, nah, itu adalah suhulah, mudah. Wa takhfif, dan ringan. Wa dhatu al-usru, kebalikannya adalah sulit. Nah, jadi berikanlah kemudahan, berikanlah keringanan. Nah, itulah prinsip daripada Islam. Al-makna al-jumali, makna secara global. Faradallahu alaina as-sauma kama faradahu ala man qablana. Faradallahu, Allah telah mewajibkan, alaina, atas kami, as-sauma, puasa. Kama faradahu, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa, alaman, atas orang, qablana, sebelum kami. Berarti puasa ini adalah kewajiban bagi kita semuanya dan juga diwajibkan pada umat-umat sebelum kita. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Itu juga ternyata ada kewajiban untuk berpuasa. Li'annahu min a'dzamiz dzara'i. Ternyata puasa itu para ikhwan min a'dzamil dzara'ihi, yaitu merupakan media perantara yang sangat agung, yang sangat besar. Li tahdzibin nufusi, untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri. Nah, jadi puasa itu adalah merupakan sarana, ya, wasilah, media yang paling besar untuk bagaimana supaya jiwa kita, diri kita itu menjadi bersih, menjadi suci, hilang pikiran-pikiran atau hati-hati yang pikirannya macam-macam. Itu akan luntur, akan bersih dengan kita menjalankan kewajiban puasa. Wa aqwal ibadati, dan ibadah-ibadah yang efektif, fi kabhi jimahi syahwati, di dalam mengekang syahwat-syahwat yang tak terkendali. Nah, kalau syahwatnya ini tinggi, nafsunya tinggi, nah itu akan terkendali bila mana kita berpuasa. Jadi ibadah yang efektif itu puasa. Ibadah yang dalam hal apa? Menjaga jangan sampai syahwat kita kebablasan. Nah, ada yang nafsunya tinggi, ya emosinya tinggi, syahwatnya juga tinggi. Ini akan menjadi berkurang, akan terkekang, akan tertahan bila mana dia menjalankan puasa. Wa min thamma, oleh karena itu, kana masyru'an fi jami'il milali. Oleh karena itulah maka puasa itu disyariatkan kepada semua agama, hatal wathaniyati, sampai kepada orang yang menyembah berhala. Nah, wathonah. Jadi semua agama, ya di Indonesia katakanlah misalnya ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, dan seterusnya. Itu sebenarnya juga mereka ada kewajiban-kewajiban saum. Yaitu tadi, karena di dalam puasa itu adalah untuk bagaimana supaya jiwa mereka itu menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi bersih. Dan juga bisa menahan syahwatnya tadi.
Fawa ma'rufun ladai qudama'il misriyin, dan ini sudah terkenal pada zaman Mesir kuno. Nah, jadi berarti sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka juga melakukan puasa. Yaitu tadi tujuannya. Jadi berarti Mesir ini termasuk daerah atau negara yang memang lebih apa? Peradabannya lebih maju. Wa minhum intaqala ilal Yunani war Romani, dan dari mereka berpindah meluas sampai ke Yunani dan Romawi. Jadi kebiasaan orang-orang Mesir kuno dulu, yaitu berpuasa, itu pun menyebar sampai ke wilayah-wilayah Romani dan Yunani. Karena itu tadi, jadi dia berpikirnya yang penting bagaimana hatinya bersih, bagaimana bisa menahan apa? Syahwat. Dia tidak berpikir ini adalah syariat itu. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang-orang yang berpuasa muti atau dan lain sebagainya, itu kan berarti ingin supaya bisa menahan hawa nafsu. Kan kalau orang mau mendapatkan kesaktian kan diantaranya kan begitu, supaya hatinya tuh bersih dulu. Kalau hatinya sudah bersih baru bisa belajar gitu. Kalau belum bersih ya nggak bisa. Gimana cara membersihkannya? Dengan puasa, kan begitu para ikhwan ya. Nah, itu puasa. Wala yazalu al-hunutu al-wathaniyuna yasumuna ilal an. Dan senantiasa orang-orang Hindu, orang-orang penyembah berhala, mereka juga puasa sampai sekarang. Nah, Hindu nyepi itu kan puasa ya. Nah, itu. Jadi juga ternyata berlaku juga. Puasa tidak hanya untuk orang-orang Islam saja. Ternyata puasa juga diberlakukan oleh orang-orang Hindu dan Wathaniyun. Wa fit Taurati, dan di dalam kitab Taurat, madhuhu wa madhus shaimina. Di dalam kitab Taurat ada pujian puasa dan pujian bagi orang-orang yang berpuasa. Walaysa fiha ma yadullu ala annahu fardun. Tidak ada di dalam kitab Taurat sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu adalah fardu, kewajiban. Jadi dalam kitab Taurat itu tidak menyebutkan puasa itu seperti dalam Al-Qur'an ini, itu tentang kewajiban fardun. Tetapi di dalam kitab Taurat hanya menjelaskan tentang pujian puasa, di antaranya tadi itu para ikhwan ya, keistimewaan puasa, dan juga pujian bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kan jelas kutiba, kan itu ya, diwajibkan. Tapi kalau dalam kitab Taurat hanya cuman pujian dan pujian puasa dan pujian bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Wathubita, dan telah ditetapkan anna Musa soma arba'ina yauban, sesungguhnya Musa berpuasa 40 hari. Kama annahu laisa fil injili nasun alal faridati, begitu juga bahwasanya puasa tidak ada nas di dalam Injil terhadap faridohnya. Nah, jadi kitab Taurat, kitab Injil tidak menyebutkan secara khusus kewajiban daripada puasa. Bal fiha madhuhu wa adduhu, tetapi di dalamnya hanya menyebutkan tentang pujian puasa. Wa adduhu ibadatan, dan hitungannya sebagai ibadah. Nah, jadi ibadah saja para ikhwan. Wa asyhara, dan masyhur siamun nasoro, puasanya orang-orang Nasrani. Wa aqdamuhu, dan yang paling dahulu as-shaumu shaum al-kabir, puasa besar. Alladzi qabla Idul Fasah, yang sebelum hari Paskah. Jadi orang-orang Nasrani melakukan puasa besar itu yaitu hari sebelum hari besar Paskah. Nggak tahu nih Paskah seperti apa. Jadi kan mereka punya hari besar yaitu hari Paskah. Nah, sebelum pelaksanaan Paskah mereka itu melakukan puasa.
Wa huwa alladzi somahu Musa, yang itu adalah Musa lakukan. Wa kana yasumuhu Isa wal Khawariyun, dan juga Isa dan orang-orang Khawariyun, orang-orang penolong Musa, Isa juga melakukan puasa seperti itu. Nah, jadi sebelum Paskah ini juga dilakukan, nggak tahu Paskah seperti apa, apakah ini mereka ada-adakan, tapi yang jelas kan saya belum pernah dengar, belum pernah baca juga Nabi Musa, Nabi Isa melakukan apa? Para ikhwan udah pernah dengar belum? Nah, tetapi oleh mereka dihitung sendiri barangkali ya. Saat ini, tanggal ini, itu pelaksanaan apa? Paskah. Nah, sebelum pelaksanaan itu mereka lebih terdahulu melakukan puasa. Waqad wada'a ru'usaul kanisati duruban ukhra, dan juga melakukan atau meletakkan para dewan gereja duruban ukhra, macam-macam yang lainnya, minasyami dari puasa, takhtalifu yang berbeda-beda, fiha di dalam berpuasa, al-madzahibu wa thawaifu, para madhab dan sekte. Nah, kemudian oleh para dewan gereja kemudian ditetapkan dengan puasa seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu beda-beda para ikhwan. Jadi dewan gereja sudah memutuskan tentang pelaksanaan puasa. Nah, di dalam pelaksanaan puasanya itu dilakukannya itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena ya sesuai dengan madhabnya mereka dan sekte-sekte mereka. Itu para ikhwan. Jadi ada perselisihan pelaksanaan puasa. Nah, kalau kita kan jelas puasanya adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra. Nah, itu kan gitu. Syahra itu maksudnya apa? Bulan falyasumhu. Nah, gitu loh. Nah, itu berarti hanya di bulan Ramadan. Nah, itu makna secara global para ikhwan. Kemudian al-idahu, penjelasan secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ai furido, telah diwajibkan alaikum atas kalian asyamu puasa. Kama furido alal mu'minina, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang beriman, min ahlil milali, dari pemeluk agama-agama, qablakum, sebelum kamu, milladuni Adam alaihissalam, dari sejak Adam alaihissalam. Nah, ini para ikhwan. Jadi makna dari kama kutiba alal ladzina min qablikum itu adalah puasa itu berlaku kepada semua agama sejak apa? Nabi Nuh atau Nabi Adam para ikhwan? Nabi Adam, ya. Nabi Adam alaihi salam. Jadi berarti terus turun temurun. Nah, dari beberapa nabi kita terus memang ada kewajiban puasa, termasuk kita yang terakhir ini. Jadi, lah untuk apa? Kok puasa-puasa juga berlaku untuk mereka? Nanti akan dijelaskan apa namanya? Hikmah. Ya, kalau sholat kan beda ya para ikhwan, beda dengan puasa. Bukan hanya kepada kita saja, dulu juga diwajibkan. Itu untuk apa? Wa fi hadza ta'kidun lahu wa targhibun fi. Di dalam ini kewajiban puasa ada penegasan dan juga ada dorongan untuk melaksanakan. Wa tadyibun, dan menyenangkan li anfusil mukhatibina, untuk diri-diri yang dituju. Fa innahu ibadatun syaqatun, maka sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang berat. Wal umuru asyaqatu, dan perkara-perkara yang berat, idza ammat katsiran, apabila berlaku kepada banyak orang, minan nasi, dari manusia, sahula, menjadi mudah apa tahammaluha, pelaksanaannya. Warohiba, dan senang kullu ahadin, setiap seseorang, fi amaliha, di dalam mengamalkannya. Nah, jadi puasa itu adalah ibadah yang
berat para ikhwan, akan menjadi menyenangkan, akan menjadi dorongan untuk kita lebih semangat kalau itu dikerjakan bareng-bareng. Nah, contohnya gini aja lah para ikhwan. Misalnya kita sholat berjamaah kan nikmat ya. Tapi kalau kita sholat sendirian rasanya kan ogah-ogahan. Nanti dulu, karena memang beda di dalam melaksanakan kita berjamaah atau bareng-bareng banyak orang, itu akan enak, kita akan menyenangkan, menjadi tidak berat. Nah, begitu juga puasa, untuk mendorong yang dulu aja juga melaksanakan kok, masa kita nggak mau melaksanakan? Zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad juga mereka melaksanakan puasa. Nah, maka disinilah bentuk penegasannya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Selain memberikan dorongan, selain memberikan semangat kepada kita semuanya untuk melaksanakan puasa, karena puasa itu akan menjadi menyenangkan, akan menjadi enak kalau kita laksanakan dengan banyak orang. Barangkali ini dulu Pak Ikhwan ya, karena waktunya sangat terbatas, dibatasi oleh panitia sampai jam segini ya, benar ya Pak Ikhwan ya? Ya, kita lanjutkan minggu yang akan datang, ahad yang akan, karena saya akan mendapatkan 4 kali kalau enggak 5 kali lah ya. Kalau yang kelima itu kan ru'yat ya, kali 30. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakannya. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.